Selamat pagi. Hari ini tema pembelajaran kita adalah gereja mewartakan atau kerigma. Ini adalah tugas kedua dari gereja. Namun sebelumnya, marilah kita siapkan hati kita untuk doa pembuka bersama-sama. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Kami masih diberi nafas kehidupan, diberi kesehatan, dan kesempatan untuk belajar. Berkatilah kami dan semua orang yang kami cintai. Lindungilah kami ya Tuhan dari virus corona. Doa ini kami panjatkan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Menjelaskan pesan pokok Injil Matius bab 28 ayat 16 sampai dengan 20 dalam kaitannya dengan tugas pewartaan gereja. Kedua, mendeskripsikan bentuk-bentuk pewartaan dalam gereja Katolik. Yang ketiga, menjelaskan peranan magisterium atau wewenang mengajar gereja. Kita mendengarkan puisi berjudul Misi Berarti Meninggalkan. Misi berarti meninggalkan, pergi melepas segala sesuatu, keluar dari diri sendiri, memecah dinding keegoisan yang memenjarakan kita dalam keakuan. Misi berarti berhenti berkisar pada diri sendiri, seolah-olah kita adalah pusat dunia dan kehidupan. Misi berarti menolak terikat pada masalah-masalah dunia yang kecil, di mana kita termasuk di dalamnya. Kemanusiaan itu jauh lebih besar. Misi berarti meninggalkan tetapi tidak selalu mengadakan perjalanan. Di atas itu semua, misi berarti membuka diri sendiri bagi sesama. Sebagai saudara dan saudari, menemukan mereka, menjumpai mereka, dan jika untuk menemukan mereka dan mencintai mereka, perlu menyeberangi lautan dan terbang mengarungi cakrawala, maka misi berarti pergi sampai ke ujung dunia. Mendalami puisi dengan beberapa pertanyaan penuntun. Yang pertama, apa isi pesan puisi di atas? Yang kedua, apa makna pewartaan menurut puisi itu? Yang ketiga, apa pendapatmu tentang tugas pewartaan gereja? Setelah itu, marilah kita mendalami ajaran kitab suci dan ajaran gereja tentang perutusan murid-murid Yesus. Kita mendengarkan bacaan kitab suci yang diambil dari Injil Matius bab 26 ayat 16 sampai ayat 20. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi.
Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tugas mewartakan. Ada 3 bentuk sabda Allah dalam gereja, yaitu sabda atau pewartaan para rasul sebagai daya yang membangun gereja. 2. Sabda Allah dalam kitab suci sebagai kesaksian normatif. 3. Sabda Allah dalam mewartakan aktual gereja sepanjang zaman. Pola pewartaan. A. Pewartaan verbal atau dengan kata-kata. Bentuk-bentuk pewartaan masa kini antara lain khotbah atau homili atau renungan singkat, pelajaran agama yang kita terima di sekolah masing-masing ataupun di lingkungan atau di tempat ibadat kita masing-masing. Yang ketiga, katekese umat. Yang keempat, pendalaman kitab suci. Kemudian pola pewartaan yang kedua adalah kesaksian hidup. Kesaksian hidup di sini artinya praktek atau tindakan-tindakan positif yang kita lakukan di dalam kehidupan yang sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Atau di sini yang sesuai dengan ajaran Injili, kitab suci. Tuntutan pewartaan. 1. Mendalami dan menghayati sabda Tuhan. Bagaimana seorang pribadi bisa menceritakan tentang Tuhan atau tentang Allahnya kalau dia tidak pernah mendalami kitab sucinya? Seorang yang hendak terlibat di dalam pewartaan paling tidak mempunyai waktu untuk mendalami kitab suci, mengenal umat atau masyarakat serta konteksnya. Siapa itu pewarta sabda? Pewarta sabda itu adalah 1. Para pengkhotbah, 2. Katekis, 3. Guru agama. Evaluasi ini dikerjakan dan dikumpulkan. Yang pertama, apa pesan Injil di atas yang berkaitan dengan pewartaan? Yang kedua, sebutkan pola pewartaan yang sebaiknya dilakukan. 3. Sebutkan dan jelaskan bentuk-bentuk pewartaan. 4. Jelaskan 2 tuntutan pewartaan. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah
1. Menjelaskan pesan pokok Injil Matius bab 28 ayat 16 sampai dengan 20 dalam kaitannya dengan tugas pewartaan gereja. Kedua, mendeskripsikan bentuk-bentuk pewartaan dalam gereja Katolik. Yang ketiga,